Oh. Semuanya, Horas. Horas. Ya, selamat datang di perkampungan Sialagan. Bapak Ibu, ini adalah perkampungan Sialagan. Jadi menandakan perkampungan Sialagan itu akan ada nampak pagar batu yang terlalu kecil, tidak terlalu tinggi, ya. Kita sekarang berada di perkampungan ini, kita akan melihat rumah adat Batak. Kemudian kita nanti lihat ini pohon, kita lihat itu ada batu kursi persidangan. Kemudian nanti kita pindah ke ruangan sana, itu adalah ruangan eksekusi. Nah, ini mulai dari rumah adat Batak. Rumah adat Batak ini Bapak Ibu namanya rumah bolon. Rumah bolon ini adalah rumah khasnya orang Batak. Rumahnya terdiri dari 2 tingkat. Tingkat yang bawah, tingkat tengah, sama ada tingkat setengah. Jadi yang di bawah itu adalah untuk menyimpan hewan ternak. Anjing, babi, ayam, kambing. Ya, kalau kerbonya nggak bisa masuk ke dalam. Kerbo di luar. Ya. Kemudian kalau Bapak sama Ibu lihat itu tangganya ada di dalam. Aslinya rumah orang Batak itu tangganya masuk ke dalam. Di dalam tuh ada pintunya kecil, ya. Jadi kalau di orang Batak ini kita masuk rumah orang itu harus mengucapkan salam Horas dengan menundukkan kepala. Filosofinya kalau ada orang punya niat jahat, walaupun dia masuk dengan mengatakan Horas tapi dia sudah punya niat jahat, itu secara otomatis itu kepalanya langsung lepas. Ya, jadi itu di filosofinya orang Batak. Kalau di rumahnya orang Batak juga lihat tangga. Kalau jumlah tangganya itu ganjil itu adalah rumah raja. Tapi kalau tangganya genap itu adalah keluarga raja, ya. Nah, Bapak sama Ibu naik ke lantai 2 itu adalah ruangan tidur, ruangan masak, ruangan mandi, ruangan jamuan tamu. Biar di atas dalam rumah itu semuanya blok. Jadi kalau orang Batak itu tidurnya nggak ada pakai sekat kamar. Kalaupun ada, raja dulu itu tidur sama istrinya, dia tidur di atas pakai siluban. Siluban itu adalah anyaman jerami yang dianyam, rumput-rumput yang dianyam jadi tikar. Itu boleh ditiduri untuk 2 orang, raja sama istrinya. Tapi dulu raja tinggal dalam satu rumah ini istrinya nggak 1, istrinya tuh 5, 6. Jadi istrinya 6 itu tiap malam digeler rata. Istri pertama digeler 2 jam, istri kedua juga 2 jam, 3 2 jam, 4 2 jam, 5 2 jam. Orang Batak itu luar biasa, Pak. Hebat belutnya. Jadi dia ada ramuannya. Kalau orang Cina pakai ginseng, kita di sini pakai magic mushroom, ya. Kalau mau beli nanti ada, tinggal ngorder kita ya. Kita cari. Nah, jadi Pak, kalau raja ini tidurnya itu di atas jerami. Nah, anak-anaknya raja itu kalau usianya belum 2 tahun, maksudnya belum cerai susu dari ibunya, masih boleh tinggal sama ibunya. Tapi kalau sudah cerai susunya, itu anaknya akan dikeluarkan. Anak lelaki itu akan dibangunkan rumah di sebelahnya. Begitu juga anak perempuan. Jadi kalau anaknya udah lepas dari susu ibunya harus keluar dari rumah ini. Karena kalau rumah ini hanya boleh untuk raja dengan istri yang masih menyusui anaknya. Jadi kalau misalnya istrinya raja ada 5, yang 1 istri masak nasi, yang 1 istri masak sayur, yang 1 istri masak ikan, yang 1 istrinya masak sambal. Makannya barengan, raja di tengah, istrinya di kanan kiri. Akur Pak kalau zaman dulu Pak. Nah jadi kalau zaman dulu itu Pak, gimana cara raja mau menggilir istrinya? Itu di tengah tuh ada meja kecil Pak, Ibu. Jadi dulu kalau raja mau pakai istri yang mana itu nanti istrinya rata-rata itu meletakkan daun sirih. Daun sirih itu akan diletakkan di pinggir meja. Raja akan ngambil yang mana duluan. Kalau itu yang diambil, yang itu duluan digauli. SOP-nya Pak, ada SOP. SOP-nya kalau yang nomor 2 digauli, nomor 1, 4, 5, 6 nggak boleh ngintip, nggak boleh ngelihat, nggak boleh bersuara. Gimana caranya? Jadi dulu itu kalau untuk sekat kamarnya mereka pakai kain ulos ini. Kain ulos itu akan ditegakkan, itulah sekat kamarnya. Sebelahnya ada jerami, kain ulos. Sebelah ada jerami, kain ulos.
Kalau aktivitas di nomor 1, misal nih nomor 1 aktivitas. Ini nomor 2, bisa jelasin nih. Jadi kalau mau dibuat nanti di rumah SOP-nya gitu sama ibu ya. Nah, jadi yang ini nomor 2, 3, 4, 5 ini nggak boleh mendengar. Tidak boleh bersuara. Itu kain ulas itu mesti tetap tegang. Nggak boleh goyang-goyang. Jadi kalau ada suara di sini, wih, diam aja. Anggap aja itu jangkrik gitu ya. SOP-nya kalau ketahuan, itu istrinya akan dibuang ke hutan. Jadi raja itu dengan suka hatinya dia membuang istrinya tanpa ada keberatan, ya. Kalau dulu nggak ada kawin-kawin Bu, pokoknya dia suka sama siapa ambil aja untuk jadi istrinya, ya. Yang penting ketahui sama orang adatnya, ya. Jadi kalau lihat dari ujung sebelah sana Pak, Ibu kalau nanti naik itu ada lubang kecil untuk buang air. Nah, kalau malam itu di pinggirannya ada gentong untuk air buat cebok ya, cebok ya Bu ya. Ya, jadi kalau buat kotorannya itu akan dimakan oleh hewannya. Misalnya dimakan sama babinya, dimakan sama ayam, dimakan sama kambing. Nah, kambingnya itu udah makan kotoran kita, kambingnya juga dipotong, dimakan lagi sama kita. Ya, keren kan? Apa namanya Pak? Bahasa itunya apa? Rantai makanan. Situalis. Mutan itu dia ya. Ya. Nah, kemudian di lantai setengah di atas itu Pak ada untuk Ibu menyimpan beras, minyak, sayur, bahan panganan ya. Jadi di ruang tengah itu adalah ruangan aktivitas dari mulai tidur, masak, terima tamu, kemudian MCK semuanya di lantai tengah ya. Kemudian Bapak lihat ini ada ornamen. Ornamen corak merah, putih, hitam. Di orang Batak itu harus ada warna 3 warna itu. Putih itu melambangkan suci, alam lahir, alam atas. Merah itu adalah alam subur, alam tengah. Hitam itu adalah alam bawah tanah, kematian, neraka. 3 warna ini harus wajib ada di orang Batak. Biasanya di kain-kain ulas itu wajib ada, tapi kalau yang dipakai ini sudah modern ya. Jadi kalau corak lengkung-lengkungnya itu adalah namanya gorga. Itulah batiknya orang Batak nih Pak, kalau di Pejawan lihatnya. Kelihatan? Ya, itu namanya corak gorga, batiknya orang Batak. Kalau Bapak sama Ibu lihat model rumahnya kayak bentuk rumah orang Minang, benar? Bedanya sama di Minang, kalau di Minang itu yang di belakang itu lebih tinggi. Kalau kita di sini yang di depannya lebih tinggi. Kenapa? Karena kita sini mengikut ayah. Anak lelaki di sini sangat diharapkan, dijunjung tinggi. Kalau di Minang itu anak perempuan yang dijunjung tinggi. Karena kalau di sana itu anak perempuan yang beli lelaki. Kalau kita di sini lelaki yang beli perempuan, ya. Seperti semalam Nani bilang, kalau mau ngelamar anak perempuan orang harus punya 1 kerbau. Apalagi Pak? Tanah 3 babi, 1 petak sawah. Kalau Bapak udah punya itu boleh kalau mau ngelamar anak gadis Batak di sini ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu lihat itu ada cicak. Kelihatan gambar cicaknya? Cicaknya lagi ngadapin apa? Susu. Ya, bukan telur. Itu Pak. Jadi itu cicak menghadap 4 payudara. Itu bukan cerita porno, bukan cerita kotor ya Pak. Itu ada filosofinya. Orang Batak ini kita anggap sebagai cicak. Cicak ini di mana aja ada ya Pak ya? Di luar negeri ada, Padang ada, Medan ada, di Pamulang ada, Bekasi ada. Benar ya? Benar ya Pak? Begitulah orang Batak nih. Orang Batak ini kalau udah keluar dari tanah Batak, dia tuh harus hidup. Dia harus jadi orang sukses. Contoh barang, siapa itu? Hotman Paris. Nah, Hotman Paris ini adalah orang Batak asli. Dia adalah orang Batak yang sudah sukses. Kenapa dia menghadap 4 payudara? 2 payudara yang di depan itu adalah ibu yang melahirkannya, ibu yang menyusuinya. Jadi kalau dia udah sukses di luar sana, dia harus ingat ibu yang melahirkannya. Bukan artinya perempuan Batak susunya ada 4 sama 2 kayak Nani. Kalau Nani dulu baru 4 di bawahnya, ya, sama kayak ibu. Nah, 2 yang di bawahnya itu adalah tanah kelahirannya. Orang Batak ini, Bapak Ibu kalau sudah meninggal di luar tanah Batak sana, ketika dia meninggal nanti kalau udah 3 tahun, tulang belulangnya itu harus dibawa pulang kemari. Itulah makna dari 2 susu yang dibawa. Tanah kelahirannya. Dengan mengadakan upacara mengangkat tulang belulang itu namanya mengakal holi. Ya, itu wajib dilakukan orang Batak yang sudah merantau keluar dari tanah Batak.
Tapi kalau sudah merantau keluar dari tanah Batak itu pulang harus bawa uang yang banyak Pak Ibu. Kalau cuma bawa uang 100.000, 200.000 jangan coba-coba pulang. Nanti Bapak sama Ibu akan direndahkan. Karena filosofi orang Batak itu kalau udah melangkah keluar dari tanah kelahiran dia pasti akan jadi orang sukses. Makanya orang Batak itu Pak di luar sana dengan mungut puntung rokok dia bisa hidup. Benar nggak sih? Benar ya Pak ya? Iya. Enggak pun orang Batak, orang Jawa pun begitu. Orang Padang pun begitu. Yang penting kemauan kerjanya kuat. Tidak malu. Tidak terlalu memikirkan orang lain. Yang penting dia hidup untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk jadi orang sukses. Tidak ada pakai paku. Semuanya pakai ya. Pasak ya. Jadi diikat pakai jerami kalau dulu Pak. Jadi ini anti tsunami. Kalau dilihat satu paku pun nggak kelihatan. Ya, kalau di Lombok itu alas tanahnya itu alas semennya itu pakai tai kerbau. Kalau kita nggak, ya. Jadi tai kerbau itu Pak, Ibu kalau yang baru keluar itu nggak akan bau, itu akan bagus. Langsung disemenkan, nanti disiramkan air. Tapi kalau udah keluar dari kotoran kerbau itu dibiarkan sampai asapnya habis itu yang nanti bau tai kerbau. Tapi kalau dia masih panas-panas, nah itu nggak apa-apa, sedap. Oke. Untuk di rumahnya orang Batak, Bapak sama Ibu nggak ada yang mau tanya lagi? Nggak ada, baik, terima kasih. Kita pindah ke pohonnya, ya. Ini namanya pohon apa Pak, Ibu? Uleng. Uleng? Uleng. Pohon apa itu Pak? Bukan. Iya, ini adalah pohon ari-ara. Pohon ari-ara ini adalah pohonnya orang Batak. Jadi kalau orang luar kelihatan daunnya ini, dia tahu di situ tuh ada penguasanya. Kita tidak boleh masuk sembarangan tanpa izin. Ini adalah pohonnya dewa. Nah, kalau Bapak sama Ibu perhatikan itu ada patung menghadap kayu. Kelihatan? Kelihatan. Kalau zaman dulu di sini itu belum ada agama. Agamanya masih parmalim. Masih animisme. Mereka itu percaya ada dewa. Dewa mereka itu ada di kayu-kayu, ada di batu-batuan. Jadi mereka dulu kalau mau minta sesuatu, mereka tinggal duduk menghadap kayu besar atau duduk dengan menghadap ke batu yang gede, langsung membawa daun sirih yang ketemu urat sama jeruk purut. Jeruk purut itu Pak, Ibu ada jenis kelaminnya. Lihat dari belakangnya. Kalau yang berdoa laki-laki, jeruknya itu harus yang perempuan. Kalau yang berdoa perempuan, jeruknya harus yang laki-laki. Untuk cari tahu jenis kelamin jeruk, nanti pulang dari sini, Bapak sama Ibu pergi ke tukang bunga. Tanya sama dia, jeruk purut itu cara membedakan jenis kelaminnya di mana? Itu biasanya di pantatnya, di belakangnya, di bokongnya, di belakang. Itu nampak jenis kelaminnya dia laki atau perempuan. Nah, daun sirihnya itu kayaknya kita sama semua, harus ketemu urat. Karena daun itu ada yang begini ya Bu ya, Pak ya. Nah, harus ketemunya pas seperti ini. Nggak boleh mereng, nggak boleh begini, nggak boleh gini juga dikit. Dia harus betul-betul ketemu uratnya. Ya, itu adalah alat komunikasinya langsung ke dewanya mereka. Jadi ini adalah salah satu pohonnya dewa, ya. Makanya di bawah itu ada orang duduk menghadap ke kayu. Pohon ini Bapak Ibu umurnya sudah hampir sekitar 550 tahun yang lalu. Jadi ini pohon asli. Akarnya itu sampai kemarin kemari ke bawah. Jadi udah ditebang. Pohonnya juga dulu kemarin rindang kayak pohon beringin, tapi sekarang sudah mulai ditebang, ya. Nah, Bapak sama Ibu lihat itu ada kursi yang kecil-kecil. Ada meja juga. Kelihatan? Itu adalah kursi persidangan. Jadi zaman dulu tuh tidak ada yang namanya pengadilan. Tidak ada yang namanya jaksa, tidak ada yang namanya pembela, tidak ada yang namanya hakim. Dulu untuk mencapai keputusan itu harus dibuat musyawarah mufakat. Dulu kalau orang-orang yang bersalah di kampung ini langsung dieksekusi, ditebas. Tapi yang ditebas itu benar-benar dia adalah mata-mata raja atau mata-mata perkampungan. Ditanya dulu salahnya apa, maunya apa. Nanti kalau sudah pas itunya, dia akan langsung dipasung. Itu adalah penjaranya di depannya. Nanti boleh lihat itu ada orang ornamen replika orang yang kakinya dipasung. Itu setelah dia nanti disidang, dia akan dipasung di bawah sana.
untuk sebelum dibawa ke ruangan eksekusi yang ada di sebelah sono, ya. Kita juga nanti akan pergi ke sana, ya. Kemudian Bapak sama Ibu nih lihat nih ada nih tongkat tinggi nih. Ini adalah tongkat raja. Ini adalah simbol. Nanti kita lihat tongkatnya ada sebelah sana. Bukan Pak Sawi, kok Pak Sawi? Siapa tadi? Pak Sarwi. Sarwi, ya. Ya, ini adalah tongkatnya raja, ya. Kemudian nanti raja itu biasanya orang yang terdakwa ini, Pak, Ibu, ilmunya banyak. Sebelum dia dieksekusi, ilmunya harus dilunturkan. Salah satu cara melunturkannya itu nanti dengan menggunakan tongkat raja. Ya, nanti tongkatnya ada di sana. Nama tongkatnya adalah tongkat tunggal Panaluan.